Stres. Siapa yang menginginkannya? Hampir dapat dipastikan, sebagian besar orang menginginkan untuk mencoba sebisa mungkin menjauhinya. Meskipun kita tidak mengharapkan dan tidak menginginkan keberadaan stres dalam kehidupan kita, tetapi stres seperti tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari persoalan yang kecil hingga ke yang besar, semuanya dapat membuat kita tertekan. Namun, bukan berarti kita harus menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan karena stres. Karena jika kita mampu mengelola stres dengan benar, kita mampu mengubah stres menjadi hal yang positif dan dapat memberikan kebahagiaan bagi hidup kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan manajemen stres. Namun, sebelum kita mempelajari setiap cara untuk mengelola stres, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa stres bukan berasal dari pekerjaanmu, bukan berasal dari status hubunganmu, atau juga bukan berasal dari segala kesulitan yang kau hadapi saat ini. Stres menghampirimu karena ketidakmampuanmu dalam mengelola sistem pemikiranmu sendiri. Kau akan terkejut jika mendengar hasil penelitian bahwa lebih dari 70.000 pemikiran yang ada di otak manusia setiap harinya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara mengelola pemikiran-pemikiran yang akan muncul di benak kita. Tidak semua pemikiran tersebut akan memberikan manfaat positif bagi keseharian kita. Ketidaktahuan kita tentang sistem tersebut yang telah membuat kita stres. Tidak ada yang menyukai stres, tetapi kita bisa menganggap stres sebagai sarana latihan bagi diri kita yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Jika kita menganggap stres sebagai sarana latihan untuk mengembangkan dirimu dan membuat karaktermu bertumbuh, maka kau akan menyadari bahwa stres akan menjadi hal yang diperlukan, bukan sebaliknya sebagai sesuatu yang membebanimu. Hidup tanpa stres, apakah berarti bahagia? Belum tentu. Namun hidup penuh dengan stres yang tak bisa kau kelola, tentu akan membuatmu semakin tertekan. Ada sebuah refleksi tentang benih yang dapat mencerminkan tentang fungsi stres dalam hidup kita. Kita tahu, benih harus ditanam agar dapat tumbuh menjadi pohon yang berbunga dan membuahkan hasil. Benih harus ditimbun atau dimasukkan ke dalam tanah. Karena jika benih dibuang di jalanan yang beraspal atau berbatuan, benih tersebut akan hangus terbakar oleh sinar matahari. Secara pemikiran yang logis, sebenarnya itu tidak masuk akal bahwa untuk menumbuhkan tanaman atau pohon, kita harus menggali sebuah lubang, kemudian memasukkan benih tersebut ke dalamnya dan menimbunnya dengan tanah atau kotoran yang berupa pupuk. Kenapa harus menumbuhkan sesuatu dengan hal yang kotor? Namun pada kenyataannya, tanah tersebut atau kotoran tersebut dalam rupa pupuk merupakan hal yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan benih menjadi sebuah tanaman atau pohon. Kita bisa menarik sebuah moral dari refleksi tentang benih tersebut. Kita bisa menganggap kotoran atau tanah merupakan hal-hal atau kesulitan yang membuatmu stres dalam hidup. Semua hal tersebut yang terjadi, komentar dari teman kerjamu, hinaan dari orang lain, keadaan sulit yang kau jalani saat ini, tantangan yang kau hadapi, atau hasil buruk dari usaha yang tengah kau lakukan saat ini. Semua hal tersebut merupakan pupuk untuk membuat karaktermu lebih berkembang dan pada akhirnya
dapat mempersiapkanmu menjadi sosok yang lebih tangguh. Kita harus tahu bahwa stres dapat menghampiri kita dari mana saja dan dalam cara yang berbeda-beda. Pilihan untuk menjalani hidup penuh dengan tekanan dan penderitaan karena stres yang tidak dapat kau kelola dengan benar, atau justru menjalani kehidupan dengan penuh bahagia karena kau dapat mengelola stres dengan benar, semuanya adalah pilihan yang ada di tanganmu. Pahami arti dan mulai terima fungsi stres dalam hidup kita. Kemudian kelolalah menjadi sesuatu yang bermanfaat.